Sesaat lagi Anda akan memasuki waktu peribadatan. Untuk menghormati hadirat Tuhan, mohon silent atau menonaktifkan HP Anda selama ibadah berlangsung. Tuhan memberkati. Hidup ini kesempatan. Rasul Paulus dalam surat Efesus 5 ayat yang ke-15 dan 16 menuliskan, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Hidup ini adalah kesempatan. Allah akan membawa segala yang kita perbuat ke hadapannya, entah itu baik atau jahat. Hidup ini kesempatan bagi kita untuk bertobat, untuk berbuat baik, untuk beribadah pada Tuhan, dan untuk melakukan tugas kita hingga selesai. Lakukan semua kesempatan itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, karena Tuhan menyediakan upahmu di surga. Amin. Jesus, you brought heaven. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, sungguh baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Sambil kita bangkit berdiri bersama-sama. Lewat badai cobaan, semuanya ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Kebaikan Tuhan tidak ditentukan oleh kondisi kita. Walaupun buruk, walaupun baik, Tuhan Yesus tetap baik bagi kita. Berapa banyak kau percaya Bapak Ibu saudaraku, setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita selalu mendatangkan kebaikan, dan janji Tuhan ya dan amin, mendatangkan kebaikan bagi kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah memuji Engkau, memuliakan Engkau, menyembah Engkau. Dan saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pengurapan Allah ada dalam kehidupan hamba-Mu dan ada dalam kehidupan jemaat-Mu yang saat ini Tuhan sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih dan kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan yang luar biasa, sehingga kita boleh lagi beribadah sekalipun dalam ibadah online pada hari ini. Mari jemaat Tuhan, kita akan membuka firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Daniel pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Ayat yang ke-18, lalu Dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan.
Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah berbicara sentuhan tangan Tuhan. Kenapa saya memberikan judul firman Tuhan sentuhan tangan Tuhan? Karena akhir-akhir ini kita memerlukan yang namanya sentuhan tangan Tuhan. Mengapa? Karena kita tidak mampu menghadapi akan hidup ini. Ketika kita mengalami yang namanya problema dalam hidup ini, ketika kita mengalami sebuah situasi yang tidak enak, yang tidak baik, terkadang kita mengalami Tuhan, aku tidak mampu. Tuhan, aku tidak kuat. Dan terkadang bahwa kita itu namanya lepas dari yang namanya kekuatan. Tidak ada lagi kekuatan dalam kehidupan kita. Sehingga jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada suatu kali ketika murid-murid Tuhan Yesus mengalami suatu peristiwa, suatu masalah, murid-murid berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau tidak peduli kalau kami binasa. Tuhan berkata, tenanglah, diamlah. Lalu badai itu menjadi diam dan teduh sama sekali. Yang berarti jemaat yang dikasih oleh Tuhan, manusia memerlukan yang namanya sentuhan tangan Tuhan. Yosafat ketika dia mengalami pergumulan yang luar biasa, ada suatu bangsa yang besar menyerang akan bangsa daripada Yosafat sendiri. Sehingga Yosafat berkata, Tuhan, kami tidak mempunyai kekuatan. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Di dalam 2 Tawari 20 ayat yang ke-12 di sana disampaikan firman Tuhan. Kami tidak punya kekuatan. Kekuatan kami Tuhan tidak ada. Dan kami tidak tahu apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami lakukan Tuhan dengan pergumulan yang besar ini. Tetapi dia berkata bahwa mata kami, kata Yosafat, mata kami Tuhan, umatmu Tuhan Yesus tertuju kepadamu. Yang berarti jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Yosafat menyadari bahwa mereka membutuhkan sentuhan tangan Tuhan. Raja Daud ketika mengalami yang namanya sakit di dalam kehidupan dia, di dalam Mazmur 38 ayat yang ke-11 di sana disampaikan firman Tuhan. Raja Daud berkata bahwa jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang. Kata Raja Daud, kekuatanku hilang dan cahaya mataku pun lenyap daripadaku. Tetapi jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ayat yang ke-16 di sana disampaikan firman Tuhan. Sebab, kata Raja Daud, sebab kepadamu ya Tuhan, aku, kata Raja Daud, aku berharap. Mengapa? Karena Engkaulah yang menjawab segala doa, segala pergumulan yang dia sampaikan di hadapan Tuhan. Bukan saya yang mengatakan demikian, tetapi pemazmur yang menyatakan demikian. Yang lebih lagi khusus adalah pribadi daripada Raja Daud itu sendiri. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan hilang kekuatan, tidak sanggup menghadapi pergumulan, beban berat, kesulitan, sakit, penyakit. Dan manusia memerlukan yang namanya pribadi daripada Yesus Kristus itu sendiri. Manusia membutuhkan yang namanya sentuhan tangan Tuhan. Untuk apa? Memberikan kekuatan, memberikan kesanggupan, memberikan kemampuan, memberikan kemenangan, dan memberikan jalan keluar.
Karena sentuhan tangan Tuhan adalah memberikan kekuatan yang baru. Dan dibalik daripada sentuhan tangan Tuhan ada berkat-berkat Allah yang luar biasa yang akan kita raih. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Daniel mengungkapkan akan ayat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Yang dia katakan di dalam ayat yang ke-10 bahwa suatu tangan menyentuh aku. Seperti manusia, dikatakan rupanya seperti manusia menyentuh aku dan memberikan kepadaku kekuatan. Mengapa Allah memberikan kekuatan kepada Daniel? Karena pada saat itu dalam situasi Daniel menghadapi pergumulan yang sangat berat. Ketika dia habis doa dan puasa selama 15 hari. Dia tidak makan makanan yang enak. Dia berserah penuh kepada Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lalu apa yang terjadi jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Daniel mendapatkan sebuah penglihatan daripada Tuhan. Jadi penyebab hilanglah kekuatan daripada Daniel, dia berkata hilanglah kekuatanku. Penyebabnya ada dalam ayat yang ke-8. Firman Tuhan di sana disampaikan demikian. Demikianlah aku tinggal seorang diri. Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku. Aku menjadi pucat sama sekali dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Penyebab yang pertama adalah Daniel mendapatkan sebuah penglihatan daripada Tuhan. Yang dia lihat adalah siapa? Adalah pribadi daripada Allah sendiri. Kalau kita melihat di dalam ayat yang keempat, ayat yang keempat di sana sampai ayat yang keenam, jelas sekali firman Tuhan disampaikan. Aku melihat, kata Daniel, dia adalah seorang yang berpakaian kain lenan, berikat pinggang emas. Tubuhnya dikatakan tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat. Dia melihat juga matanya seperti suluh berkilau-kilauan. Bahkan suaranya atau ucapannya seperti gaduh orang banyak. Hal ini disampaikan juga oleh Rasul Yohanes ketika dia mendapatkan penglihatan juga di Pulau Patmos. Sama ayat firman Tuhan itu sama, dia melihat siapa? Pribadi Yesus itu sendiri yang membuat dia itu takjub dan hilang kekuatan. Ulangan pasal yang keempat ayat yang ke-35. Di sana firman Tuhan menyampaikan bahwa engkau diberi penglihatan. Engkau diberi untuk melihat supaya apa? Supaya engkau mengetahui, katanya, bahwa Tuhan itu Allah. Tidak ada Allah lain kecuali Allah. Akulah satu-satunya Allah. Supaya Daniel tahu bahwa dia adalah pribadi Allah yang luar biasa. Membuat Daniel itu harus tunduk, merendahkan diri di hadapan Tuhan, gak hilang kekuatannya di hadapan Tuhan. Dan yang kedua penyebabnya adalah pendengar. Ayat yang ke-9 firman Tuhan mengatakan bahwa lalu ku dengar suara ucapannya. Ketika aku mendengar suara ucapannya itu, jatuh pingsanlah aku, tertelungkup dengan mukaku ke tanah. Jatuh pingsan Daniel. Ketika mendengarkan suara Tuhan, dia tertelungkup, dia jatuh, terbaring, dia tiarap ke tanah. Mukanya sampai ke tanah. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kepada dia Daniel supaya dia menjadi pribadi yang taat. Ketika mendengarkan akan firman Tuhan, dia menjadi pribadi yang taat. Dia gak bisa berbuat apa Tuhan.
bukan siapa-siapa. Di hadapan-Mu ini Tuhan, aku ini tidak layak Tuhan. Dia tunduk taat kepada firman Tuhan. Ulangan 4 ayat yang ke-36 di sana dijelaskan bahwa dari langit Ia membiarkan engkau mendengar suaranya. Untuk apa? Untuk mengajari engkau. Allah memperdengarkan suaranya. Allah memperdengarkan firman-Nya. Karena apa? Dia sayang kepada umatnya. Dia mengasihi umatnya supaya apa? Supaya umatnya berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Umatnya harus berjalan sesuai dengan apa maunya Tuhan. Apa maunya firman Tuhan. Di dalam Alkitab kita banyak sekali membaca firman Tuhan yang mengajari kita, mengajarkan kepada kita supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang taat. Bukan hanya menjadi pribadi-pribadi yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi mau menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengajari engkau ketika engkau mendengarkan firman Tuhan bahwa Allah sangat mengasihi engkau. Ketika engkau ditegur firman Tuhan, bukan karena Allah itu benci kepada kita, tapi karena Allah mengasihi kita sekalian, umatnya, supaya kita apa? Menjadi pribadi-pribadi yang siap menanti kedatangan Tuhan. Firman Tuhan kemarin mengatakan, berjaga-jagalah kamu. Karena apa? Karena kita tidak tahu kapan Tuhan itu akan datang. Waspada selalu. Sebab itu kita selalu diingatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Daniel, untuk mendapatkan kekuatannya kembali. Karena tadi dikatakan firman Tuhan, hilang kekuatanku. Aku tidak berdaya. Seperti orang yang mati. Gak punya kekuatan sama sekali. Daniel membutuhkan yang namanya sentuhan tangan Tuhan. Amin. Butuhkan sentuhan tangan Tuhan. Jelas sekali firman Tuhan, saya ulangi lagi dalam ayat yang ke-18. Lalu Dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku. Dan pula memberikan aku kekuatan. Suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun, membuat aku bangkit kembali, membuat aku punya semangat kembali, membuat aku menjadi kuat lagi. Sementara Ia, Allah, berbicara dengan aku merasa kuat lagi. Dan Daniel berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab Engkau telah memberikan aku kekuatan. Siapa yang memberikan kekuatan? Adalah pribadi Allah. Bagaimana caranya Allah memberikan kekuatan kepada Daniel? Sehingga Daniel merasakan dia bangkit kembali. Kata firman Tuhan, aku bangun. Karena apa? Ada sebuah kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kepada Daniel. Tuhan kembalikan kekuatannya. Bagaimana caranya, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Tuhan mengembalikan kekuatan daripada Daniel. Di dalam ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata, dan berkata, hai engkau yang dikasihi. Suara yang begitu merdu. Daniel dengar suara itu. Dia berkata, hai engkau yang dikasihi. Kalau firman Tuhan itu sampai kepada kita, kita dikatakan bahwa engkau adalah pribadi yang dikasihi. Luar biasa. Yang berkata itu adalah pribadi Allah sendiri. Bukan siapa-siapa yang mengatakan engkau adalah yang dikasihi. Satu-satunya orang yang sangat dikasihi. Betapa bahagianya kita
ketika istri atau ketika suami kita menyampaikan kepada kita bahwa engkaulah satu-satunya yang aku kasihi. Bahagia, bangga bahwa kita ini adalah dipilih menjadi satu-satunya yang dikasihi oleh Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu disampaikan juga di dalam ayat yang ke-11. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi. Engkau adalah orang yang dikasihi. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan juga ditegaskan bahwa sangat dikasihi oleh Tuhan. Ada kekuatan yang baru ketika Daniel mendengarkan suara itu. Dia dipulihkan dari apa yang namanya hilang kekuatannya. Ketika Allah berbicara kepada Daniel, engkau adalah orang yang dikasihi. Daniel bangkit penuh dengan semangat di hadapan Tuhan. Kenapa jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Karena apa? Orang yang dikasihi Tuhan, Allah tidak pernah meninggalkan pribadi-pribadi yang dikasihi Tuhan. Kalau kita dikatakan engkau adalah orang dikasihi Tuhan, yang berarti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita sekalian. Bahkan firman Tuhan itu menjanjikan kepada kita sekalian bahwa sampai selama-lamanya mereka tetap terpelihara. Hidupnya tetap terpelihara. Bukan hanya jasmani kita yang terpelihara, tetapi hidup rohani kita itu terpelihara. Terjalin dengan baik hubungan kita dengan Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Mazmur 37 ayat yang ke-28 di sana disampaikan firman Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan sangat berbahagia kalau kita dikatakan engkau adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Karena di dalam Mazmur pasal yang ke-89 ayat yang ke-20, di sana jelas firman Tuhan berkata bahwa pernah engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang kau kasihi, katamu, telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan. Jadi kita dikatakan sebagai seorang pahlawan. Telah kutinggalkan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Ada mahkota yang Tuhan berikan kepada kita sekalian sebagai orang yang dikasih oleh Tuhan. Sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan. Sebagai orang yang sudah ditetapkan oleh Tuhan menjadi umatnya, umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus sendiri. Umat yang dikasihi oleh Tuhan. Maka Hosea mengatakan dalam Hosea pasal yang ke-11 ayat yang pertama, ketika Israel muda, ku kasih dia, dari Mesir ku panggil dia anakku. Wow, luar biasa. Allah memanggil juga Israel sebagai anak. Kalau sebagai anak berarti orang tua sangat peduli dengan kebutuhan anaknya. Dia tahu persis apa yang menjadi kebutuhan anaknya. Karena dia dekat dengan anaknya. Sebagai seorang anak, kata firman Tuhan. Dan jika kita sebagai seorang anak, Roma 8 ayat yang 17 bahwa kita ini adalah ahli waris loh. Ahli waris siapa? Ahli warisnya Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang berhak menerima segala janji-janji daripada Tuhan. Mengapa Daniel dikatakan bahwa dia adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan? Karena kalau kita membaca di dalam Daniel pasal yang pertama sekali di sana dijelaskan bahwa Daniel adalah orang muda yang hidupnya tidak bercelah di hadapan Tuhan. Dipilih oleh seorang raja
Nebukadnezar. Karena apa? Didapati orang-orang muda yang hidupnya tidak bercelah di hadapan Tuhan, yang diberikan tugas oleh raja pada saat itu. Daniel hidupnya tidak bercelah, menjaga hidupnya kudus di hadapan Tuhan, menjaga supaya dia tidak bercelah, tidak bernoda di hadapan Tuhan. Dan jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Daniel dikasih Tuhan karena Daniel hidup dekat dengan Allah. Dia menjalin hubungan dengan Allah. Walau tantangan yang datang dalam hidup dia tidak mengubah kesetiaan dia kepada Allah. Walaupun nyawa itu adalah taruhannya, Daniel tetap setia kepada Allah. Menjalin komunikasi dia dengan Allah. Di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11, demi didengar oleh Daniel akan surat itu, Daniel datang ke rumahnya. Dia datang di atap rumahnya dan dia berdoa di sana. 3 kali sehari Daniel berdoa seperti kata firman Tuhan biasa dilakukannya. Sudah menjadi kebiasaan bagi Daniel untuk berdoa kepada Tuhan, menjalin komunikasi dengan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, sehingga dia menjadi orang yang dikasih Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ketika dalam pergumulan dalam pasal ini, Daniel berdoa, dia berpuasa di hadapan Tuhan. Itu adalah pribadi Daniel, sehingga dia menjadi orang yang dikasih Tuhan. Caranya Tuhan menyentuh Daniel. Dan yang kedua, dalam ayat yang ke-19, di sana dikatakan firman Tuhan, dan berkata, hai engkau yang dikasihi, jangan takut. Sentuhan tangan Tuhan yang kedua, sehingga membuat Daniel itu bangkit, mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan, adalah Tuhan berkata, jangan takut. Seperti yang dialami oleh Rasul Yohanes ketika dia berada di Pulau Patmos. Ketika aku melihat dia itu pribadi daripada Allah, aku tersungkur di depan kaki Yesus seperti orang yang mau mati, kata Rasul Yohanes. Tetapi jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Wahyu 1 ayat yang ke-17 di sana disampaikan firman Tuhan. Tetapi Tuhan meletakkan tangannya di atasku dan berkata, jangan takut. Luar biasa. Dalam kondisi yang lemah, dalam kondisi yang namanya penuh dengan pergumulan, Tuhan datang berkata jangan takut. Bangkit Daniel, ada kekuatan yang baru yang dia rasakan, yang dia alami. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perkataan itu membuat Daniel itu kuat kembali. Membuat Daniel itu bangun kembali dengan semangat yang luar biasa. Kalau kita melihat dalam Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-7, di sana firman Tuhan mengatakan ketika Tuhan Yesus mengajak siapa namanya Petrus, Yakobus dan Yohanes, mereka pergi ke sebuah gunung. Untuk apa? Untuk berdoa di sana. Ketika melihat Yesus, Yesus dimuliakan di sana. Apa yang terjadi jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Lalu Yesus datang kepada murid-murid itu pada saat itu dan menyentuh mereka. Tuhan Yesus menyentuh mereka dengan berkata bahwa berdirilah, jangan engkau takut. Ada sebuah kekuatan yang baru yang mereka rasakan di sana. Di dalam kita menghadapi akan hidup ini, dalam kita menghadapi akan pergumulan di dalam kehidupan kita yang terkadang kala membuat kita lemah, membuat kita takut, membuat kita hilang kekuatan. Datang kepada Tuhan. Ketika Tuhan menyentuh seperti Daniel, ada kekuatan yang baru. Dan Tuhan berkata, sentuhan tangan Tuhan berkata, engkau adalah orang yang dikasih Tuhan. Jangan engkau takut. Yang ketiga, Tuhan berkata kepada Daniel, bahwa di dalam ayat yang ke-19, sejahteralah engkau. Sejahteralah
engkau. Itu adalah sentuhan tangan Tuhan menyentuh Daniel ketika dia hilang kekuatan. Tuhan berkata bahwa damai sejahtera bagimu. Luar biasa ketika Tuhan menghadirkan damai sejahtera kepada murid-murid yang pada saat itu mengalami ketakutan karena peristiwa kematian Tuhan Yesus sendiri. Apa yang terjadi? Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Tuhan menampakkan diri kepada mereka dalam situasi yang ketakutan. Mereka berkumpul dalam satu rumah karena ketakutan dengan orang-orang. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus hadir dan berkata, damai sejahtera bagimu. Sehingga firman Tuhan mengatakan bahwa ada sukacita yang luar biasa ketika Tuhan menghadirkan damai sejahtera. Mengapa? Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Yohanes 14 ayat yang ke-27 di sana dikatakan bahwa damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jangan takut, jangan gelisah hatimu. Damai sejahtera yang Tuhan berikan adalah damai sejahtera yang abadi, yang tidak dibeli oleh apapun juga. Harta apapun juga tidak bisa membeli damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Itulah yang menjadi kekuatan yang baru kepada Daniel. Ketika Allah menyentuh dia dengan berkata, damai sejahtera kuberikan bagimu. Ada kekuatan Allah yang luar biasa. Yang keempat, yang terakhir, dikatakan firman Tuhan bahwa jadilah kuat. Ya, jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Terjadi pemulihan yang luar biasa ketika Allah menyentuh Daniel dengan berkata bahwa engkau adalah orang yang dikasihi Tuhan. Jangan takut, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Jadilah kuat. Itulah yang membangkitkan kekuatan yang baru kepada Daniel. Yang tadinya dia seperti orang yang mati, tidak berdaya, tidak ada kekuatan. Tetapi Allah kembalikan kekuatan itu. Mengapa? Karena Daniel hidup tidak bercelah di hadapan Tuhan. Daniel menjaga komunikasi dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan dijaga oleh Daniel. Dan Daniel hidup tunduk dan taat di hadapan Tuhan. Sebab itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada pujian yang mengatakan, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku. Jelas sekali karena kita membutuhkan sentuhan kasih daripada Tuhan. Sentuhan tangan Tuhan memberikan kita kekuatan yang baru, memberikan kita kesanggupan, memberikan kita jalan keluar, memberikan kita kemenangan. Berkat Allah yang luar biasa ketika sentuhan Allah, sentuhan tangan Tuhan datang menjamah engkau. Jamah engkau pada saat ini, maka dia berkata bahwa engkau adalah orang yang dikasihi Tuhan. Jangan engkau menangis, engkau adalah orang yang dikasihi Tuhan. Jangan engkau takut karena engkau adalah orang yang dikasihi Tuhan. Jangan takut, damai sejahtera kuberikan kepadamu, jadilah engkau kuat. Amin buat firman Tuhan. Mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita mempersiapkan perjamuan kudus. Kalau di rumah tidak ada anggur, tidak ada roti, apa saja yang ada di rumah itu menjadi alatnya Tuhan untuk memberkati kita pada pagi hari ini, sehingga kita boleh ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Mari kita persiapkan hati kita, roti kita angkat tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat anggur kita di tangan kanan. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Haleluya. We thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Oh, thank you, Jesus. Only by your grace I could live today. I will praise your name. It's only by your grace. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever, forever I will praise your name. Forever and ever I will praise. I will praise your name. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami boleh mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih buat pengorbananmu yang luar biasa. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sampai saat ini Tuhan kami boleh berdiri, kami boleh kuat. Itu karena kekuatan daripada Allah. Itu karena Allah yang berkati kami. Itu karena Allah yang memberikan kepada kami kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam kami menghadapi pergumulan ini Tuhan, kami ya terlalu yakin dan percaya Tuhan. Terkadang kami hilang kekuatan kami Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus, firman Tuhan mengajarkan kepada kami pada hari ini Tuhan, bahwa Tuhan Yesus akan memberkati kami. Tuhan Yesus memberikan sentuhan tangannya kepada kami Tuhan, seperti kepada Daniel, sehingga memberikan kekuatan yang baru kepadanya Tuhan, dengan berkata engkau adalah orang yang dikasih Tuhan. Jangan engkau takut, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Jadilah engkau kuat. Ya, jadilah engkau kuat. Biar firman Tuhan ini menjadi remah dalam kehidupan kita sekalian, sehingga kita boleh kuat dalam keadaan kita menghadapi akan pergumulan ini. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati pribadi mereka, berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka, usaha mereka Tuhan. Istimewa Tuhan, iman percaya mereka kepadamu Tuhan, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang menang dalam Engkau Tuhan. Kami tetap berjaga-jaga dalam hidup ini Tuhan, sehingga Tuhan Yesus ketika Engkau mendapati kami Tuhan, kami Tuhan menjadi adalah orang-orang yang tetap berpengharapan di dalam Engkau. Kami adalah orang-orang yang tetap beriman kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan Yesus bangsa dan negara Indonesia. Berkati pemimpin kami dari yang tertinggi sampai terendah sekalipun Tuhan. Jamahan Tuhan melawat mereka, jamahan Tuhan memberkati mereka Tuhan. Engkau
Tuhan juga akan memberikan kemenangan kepada kami Tuhan. Dalam kami menghadapi pergumulan bersama, pergumulan yang besar Tuhan, COVID-19 ini Tuhan. Namun kami yakin tangan Tuhan menopang, memberikan kekuatan kepada kami, memberikan jalan keluar kepada kami, memberikan hikmat kepada pemerintah kami Tuhan, supaya dapat dan sanggup menghadapi pergumulan yang besar ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam kami menyambut hari besar umat Kristiani pada tanggal 25 Desember Tuhan. Tuhan tolong kami sekalian Tuhan, supaya kami dengan semangat yang baru, dengan berkobar-kobar hati kami yang penuh menyala-nyala Tuhan, untuk kami boleh menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus dalam dunia ini Tuhan. Immanuel itu Tuhan adalah Allah senantiasa beserta dengan kami. Itulah yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Persiapkan hati kami sekalian Tuhan, persiapkan jemaat-Mu Tuhan, baik kami yang mengadakan ibadah online maupun onsite Tuhan. Dalam ibadah Natal kami, Tuhan Yesus yang memberkati pengurapan Allah dalam kehidupan seluruh hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian di dalam perayaan ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan kembali dalam aktivitas kami masing-masing Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, ada tangan Tuhan yang menopang kami, ada tangan Tuhan yang memberkati kami, menyertai kami, dan memberikan keberhasilan kepada kami sekalian. Dan saat ini Tuhan, kami akan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian, umat-Mu yang percaya kepada-Mu Tuhan dan setia menanti Engkau sampai pada kedatangan-Mu yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat-Mu. Haleluya. Amin. Kedua tanganmu, mari muliakan.